Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Topik, alhamdulillah ya kita ketemu di sesi pra supervisi. Kemarin kan sudah dijadwalkan ya dengan kepala sekolah juga bahwa hari ini itu akan ada supervisi. Nah memang di sini jadi di sini tujuannya ingin lebih memperdalam kira-kira apa saja yang sudah direncanakan Pak Taufik sebelum supervisi ini dilaksanakan. Seperti itu. Mungkin percakapan ini kira-kira 10 menit lebih lah sedikit gitu ya, agar saya tahu nanti Pak Supervisi lebih tenang dan Pak Taufik pun lebih terarah dalam menjalankan supervisi nanti. Nah Pak Taufik, gimana kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi siap ya nanti ya untuk melaksanakan supervisi. Oke, siap. Jadi sekarang nih Pak Taufik, di RPP Pak Taufik yang direncanakan tujuan pembelajarannya apa Pak Taufik? Jadi di sini tujuan pembelajaran yang akan saya capai kepada peserta didik yang pertama yaitu menganalisis struktur teks biografi. Kemudian yang tujuan kedua yaitu menilai daripada struktur teks biografi. Jadi ada dua yang akan dicapai oleh peserta didik. Oke, kira-kira area pengembangannya apa nih yang mau dikembangkan dalam pembelajaran kita hari ini? Baik, jadi yang akan kita kembangkan itu di sini ada 5 KSE yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini nanti yang pertama di 5 KSE ini ya ada diferensiasi. Jadi 5 KSE. Nah, 5 KSE. Terus diferensiasi ya. Ya, Diferensiasi sama pembelajaran menyenangkan. Oke, pembelajaran yang kenapa tuh mau 5 KSE diferensiasi dan pembelajaran menyenangkan? Kira-kira bagaimana? Ya, jadi agar ketika kita kembangkan dari 5 KSE diferensiasi dan menyenangkan ini memang sangat berkaitan ya. Yang pertama mungkin kalau kita dari 5 KSE ini ada beberapa yang bisa kita kembangkan. Yang pertama itu ada kesadaran diri, kemudian ada kesadaran sosial, kemudian ada regulasi diri, kemudian kesadaran berealisasi dan pengambilan keputusan. Jadi memang ini yang menjadi area pengembangan dan penting untuk murid ya? Ya, sangat penting. Karena yang pertama itu kesadaran diri, misalnya sekarang itu kan banyak sekali siswa yang mungkin lupa akan berdoa sebelum belajar. Padahal ini hal yang paling penting kan untuk kita terapkan agar siswa itu lebih sadar kan akan ibaratnya dia ciptaan Tuhan. Jadi apapun yang akan dipelajari itu berdasarkan dari ilmu yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi harus meminta atau berdoa terlebih dahulu untuk kesadaran diri dia. Oke, siap. Jadi mungkin strategi yang dipersiapkan Pak Taufik apa aja tuh untuk melaksanakan pengembangan 5 KSE, diferensiasi dan pembelajaran menyenangkan? Jadi yang pertama ya, kalau dari 5 KSE ini ya, pertama doa, ya. Doa, kemudian menerapkan keyakinan kelas kepada siswa-siswa di kelas itu. Kemudian ada kelompok. Kelompok untuk kompetensi yang mana tuh? Kelompok itu untuk kompetensi regulasi diri, kemudian pas di relasinya itu di kelompok. Oke. Nah, pembagian kelompok itu sendiri ini pun nanti ada berdasarkan literasi PMM. Kemudian yang terakhir itu yang di 5 KS ini ada keputusan yang bertanggung jawab lah, penugasan. Jadi tugasnya untuk KSE ya, itu yang bertanggung jawab. Jadi mereka yang memutuskan ya? Ya, mereka yang memutuskan. Namun nanti di sini ketika siswa memutuskan, tapi di sini kita lebih simpelkan, nanti mereka buat video, tetapi nanti yang mereka pengambil keputusan sendiri itu ketika memilih guru-gurunya. Jadi tidak ditentukan gurunya siapa yang mau diambil, tapi mereka bebas memilih ya siapa saja bapak ibu guru yang akan dijadikan
Kalau diferensiasinya bagaimana Pak? Kalau di sini diferensiasinya itu ada bimbingan, proses produk berupa video tadi. Produk berupa videonya kita bebas ya. Nah ini pun maksudnya sambung dan dari tadi ini menyambung daripada tadi kebebasan mereka untuk memilih guru. Cuman kita di sini lebih fokuskan kepada video, tapi kebebasan dalam memilih gurunya tadi, produknya dalam bentuk video. Oke. Itu di produk ya Pak. Kalau yang di pengelompokan itu bagaimana Pak? Apakah ada juga pendiferensiasinya atau seperti apa? Ada. Jadi kalau di dalam kelompok itu kita memberikan bimbingan nanti ketika nanti mereka sedang berkelompok, nanti kita melakukan memantau lah dalam proses mereka ini dalam menganalisis tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya. Untuk yang pembelajaran menyenangkannya gimana? Nah, jadi pembelajaran menyenangkan ini sangat diperlukan memang di dalam pembelajaran pada saat ini ya. Pembelajaran menyenangkannya nanti di sini kita akan membuat game ya, buat game supaya nanti siswa itu lebih bersemangat gitu dalam proses pembelajaran kita. Itulah pembelajaran menyenangkannya itu kita berikan kepada siswa. Berupa game lah. Game yang seperti apa rencana Pak? Gamenya itu berupa nanti ketika berupa kalau seandainya kita pembalikan kata, misalnya seandainya nanti kita berikan kalau misalnya kanan, nanti mereka bergesernya ke kiri ya. Kalau mereka nanti kita sebut ke kiri, mereka bergeser ke kanan. Seperti itu. Sebenarnya sih ini game lama, cuman belum ada kita kembangkan lagi. Oh, jadi sebenarnya game lama di kelas lain mungkin pernah gitu, kemudian ini belum gitu ya? Ya, belum. Oh, iya, siap. Berupa lawan kata ya? Ya. Lawan kata, respon dari lawan kata. Oke Pak Topik, jadi mungkin saya tidak sabar pengen tahu lebih dalam nih, pengen tahu pelaksanaannya. Semoga apa yang difokuskan lewat area 5 KSE, diferensiasi dan pembelajaran menyenangkan bisa berjalan dengan baik. Nanti mungkin sekarang kita ke kelas ya, karena memang di jadwalnya hari ini dan kebetulan kita bisa bertemunya hari ini. Jadi mungkin nanti kita di kelas kita sama-sama observasi lah ya, bagaimana nanti penerapannya. Setelah itu kita lakukan refleksi pasca supervisi. Mungkin itu untuk sesi pra supervisi. Semoga sukses. Nanti kita ketemu lagi.
Iya, kita bergairah tidak rapi. Ya, oke lagi. Masih ingat kan? Semangat ya. Semangat. Agar kita lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat. Asik. Mulai. Mulai. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, jadi dalam latihan ini kita akan membuat kelompoknya sesuai dengan hasil literasi dari PNS yang telah kita lakukan kemarin ya. Jadi sebagai kelompoknya sudah ya, sudah lepas ya dengan hasil literasi dari PNS yang telah kita lakukan. Baik, ini ada soalnya jadi sebelum kita ini kita mau senang-senang dulu nih ya, kita mau senang-senang dulu. Masih ingat nggak senang-senang kita ada nggak? Ya lagi jangan lagi yang berbuat masih ingat kan? Oke, jadi sebelum kita presentasi kan hasil dari latihan yang telah kita lakukan, saatnya kita bersenang-senang. Baik, Pak. Lagi-lagi dengan laki-laki yang berbuat we kalau dia nanti ke kanan, berarti kalian tarik ke kiri. Ya. Kalau dia kiri berarti dia berikan pertama ya. Kalau kanan dia yang kiri berarti dia ke kanan. Jangan apa-apanya. Jelas? Oke. Bisa kita mulai? Mulai ya. Tungguin ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri kanan. Alah, kalau kanan kiri berarti ya diam aja lah ya. Berarti kan kalau dia kanan kiri, oh gimana mau kiri gini ya? Oke. Kita ulang lagi ya, lebih semangat lagi. Kanan. Sekarang yang kedua itu atas bawah. Jadi kalau atas bawah
kemudian nanti kalian bisa menanggapi hasil daripada pembahasan. Ya. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diri kami di sini kami akan menjelaskan hasil kepada kelompok kami dan peserta. Yang tentu hasil analisis teks tersebut berdasarkan struktur teksnya. Yang pertama itu orientasi. Pada paragraf 1 sampai 5 di bagian orientasi penulis menuliskan nama tokoh, asal usul keluarga, latar belakangnya, dan tempat tinggal pendudukannya. Yang kedua itu masalah atau peristiwa penting. Tidak ada. Yang tiga reorientasi yang ada pada paragraf 6, yaitu penulisan menyampaikan hingga saat ini sosok Insinyur Soekarno masih melekat di kaki masyarakat Indonesia, perjuangan dan keteguhannya dalam mewujudkan kemerdekaan. Terus yang kedua itu penilaian struktur teks biografi pada Insinyur Soekarno, yaitu penulisan biografi Insinyur Soekarno kurang tepat karena di bagian strukturnya peristiwa atau kejadiannya tidak dituliskan. Baik, kemudian ada tugas nanti untuk rumah. Yang pertama ada tugas krisis ya, yang Bapak berikan nanti melalui kita. Nah, kemudian ada tugas tantangan buat kalian semua nih ya. Ini saya juga berikan tantangan. Apa tantangan itu? Ya. Tantangannya adalah sebenarnya banyak yang boleh ya kamu buat. Boleh kamu mendesain grafis, tetapi Bapak supaya kita nih supaya kita lebih asik ya kan, kamu kan nih suka mengedit video ya, boleh kamu kreasikan ya biografi kita, yaitu kamu buat video biografi ya. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Bapak Ibu guru yang ada di SMA. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai yang kemarin saya bicarakan waktu pra. Jadi setelah kita melakukan supervisi, nah di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Jadi mungkin di sini kita akan melihat apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan kira-kira dalam pembelajaran. Nah, Pak Taufik kan tadi sudah menjelaskan ya dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan waktu observasi. Apakah kira-kira selama pelaksanaan sudah tercapai? Untuk yang 5 KSE tadi gimana tuh anak-anak responnya? Ya, responnya positif. Mereka di 5 KS itu sudah bisa melakukan kesadaran diri dan mungkin dengan berdoa. Kan dari pagi kan kita kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, regulasi, dan regulasi diri berorganisasi, dan keputusan bertanggung jawab. Nah, untuk yang kesadaran sosial ini saya kemarin ada menerapkan keyakinan kelas, sepakat dalam kelas kan kelas tersebut. Kemudian regulasi diri dan organisasi ini kelompokan. Jadi dan kelompok itu untuk menentukan kelompok itu dengan cara literasi PMR gitu kan, yaitu
sudah juga diterapkan. Kemudian yang terakhir pesanan program itu kita komunitas. Kemudian yang selanjutnya itu ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini selama proses pemberian penugasan tersebut, nah, kita memberikan bimbingan melalui proses bimbingan ke anak-anak melalui proses kita pantau kan ketika proses pemberian kelompok itu. Nah, kemudian di situ juga setelah kita selesai memberikan penugasan melalui kelompok, kemudian ada diferensi produk yang memang kita berikan tantangan untuk memberikan tugas ke siswa itu. Nah, tantangan ini memang kemarin itu karena saya itu berpikir karena anak itu kan cenderung sekarang ini lagi untuk video kan, mereka itu paling jago untuk video. Jadi memang jadi tantangan itu bukan kebebasan dalam video, tapi kebebasan mereka memilih guru yang akan diwawancarai untuk dibuat video teks biografi sesuai dengan materi. Nah, seperti itu. Jadi di situ kebebasan mereka untuk memilih guru tidak kita tentukan. Nah, kemudian kita juga menerapkan yaitu proses pembelajaran menyenangkan. Kan dalam hal ini yaitu kita menerapkan speaking supaya mereka ini tidak terlalu jenuh dalam pembelajaran. Itulah yang sudah kira-kira saya terapkan dalam 5KS itu. Dan selama proses itu menurut Pak Taufik apa kira-kira hal yang baik yang muncul ketika mengerjakan sesuatu dengan anak? Hal baik yang muncul itu mereka ini tidak seperti kita menekankan mereka tuh harus harus baik gitu dalam proses pembelajaran itu, tapi mereka tuh ya pokoknya senang lah gitu kan dengan pembelajaran yang kita berikan itu, tidak monoton gitu kan, sehingga mereka itu tidak terlalu terbebani dengan materi pembelajaran yang kita berikan. Oke, jadi tadi pun saya lihat juga sih bahwa anak sudah senang ya, karena kan kalau siswa secara psikologisnya senang, kayaknya Pak Taufik lihat seperti itu juga. Iya, saya lihat seperti itu karena ini kan bisa lihat dari mimik mereka kan, ya, mereka tuh walaupun mengajarkan kelompok tapi mereka seperti happy lah dalam proses pengajaran itu. Kira-kira apa lagi Pak Taufik yang ditemukan selama proses? Ya, selama proses itu sepertinya anak-anak juga cenderung mereka ini suka dengan game itu. Iya. Cuman memang belum sepenuhnya kita membuat game itu. Mungkin perlu lah. Jadi ke gamenya ya. Lebih yang menarik lagi gitu. Oh, jadi mungkin siswanya lebih penasaran, lebih penasaran, seru lagi. Oke. Terus kemudian kira-kira Pak Taufik selama tadi kan kemarin kita sampaikan ya Bapak targetnya itu kan 5KS, terus inisiasi ya yang menyenangkan gitu ya. Nah kira-kira nanti selama proses itu ada kendala yang dihadapi dalam proses seperti apa? Pasti ada kendala yang sedang kita materi, pasti ada kendala. Oke, kelihatannya kalau seandainya dari segi alat kelompok mereka menggunakan iya ya. Masukan arus kita kan kita menggunakan medianya itulah kan.
misalkan ke depan kira-kira apalagi nih Pak Taufik yang mau dikembangkan selain dari ini untuk pemberdayaan Pak Taufik? Ya, rencananya saya mau mengembangkan ice breaking yang lebih menarik lagi. Biar lebih menyenangkan lagi ya. Kapan tuh kira-kira Pak Taufik untuk pengembangan cara ice breaking? Mungkin karena sekarang kita bisa menerapkan yang beberapa inilah ke depannya. Jadi kita akan mencari solusi yang terbaik untuk Biasanya kalau selama ini Pak Taufik dari mana tuh, dari ice breaking referensi itu dari dari Google ya? Oke. Ada lagi nggak selain dari Google atau dari YouTube atau apa gitu? Kapan kira-kira akan mencari referensi? siapkan kan. Ada waktu spesifiknya? Bulan Bulan, tanggal? mungkin aja ada baru sekitar bulan 1 Agustus. Tapi luar biasa sih, kemarin siswa pun sudah luar biasa antusias ya dengan game yang Pak Taufik itu kan. Jadi Pak Taufik pengen mengembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah Pak Taufik saya pun pengen tahu lebih lanjut tuh ya bagaimana nanti di bulan Juli game seperti apa. Saya pun jadi penasaran juga kayak gimana nanti menerapkan game-game yang seru ya untuk peserta di bulan. Oke, mungkin itu Pak Taufik untuk peserta ini. Dan selanjutnya tadi kan ada Pak Taufik mau rencana di bulan 7 ya. Jadi mungkin di sini ada dokumen yang perlu diisi sebagai rencana yang tidak lanjut kan. Kalau tadi masih ini ya, masih secara garis besar, nanti mungkin detailnya akan dituliskan di sini. Gitu. Oke Pak Taufik, nanti Pak Taufik tuliskan di sini. Nanti kalau misalkan sudah dilaksanakan atau mau melaksanakan, Pak Taufik kontak saya juga. Saya pengen tahu lagi nih pembelajaran seperti apa yang akan saya lakukan. Mungkin itu saja Pak Taufik. Terima kasih atas waktunya.